Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai implementasi teori belajar. Adapun anggota kelompoknya yaitu saya sendiri, Hamidatus Sa'diyah, dan teman saya Tati Alfiani. Sebelumnya, apa sih teori belajar itu? Jadi, teori belajar adalah pandangan yang amat mendasar, sistematis, dan menyeluruh tentang proses bagaimana manusia, khususnya anak didik, untuk dapat meningkatkan proses bertambahnya wawasan, pengetahuan, dan harapan anak. Dan bagaimana implementasi teori belajar dalam pembelajaran? Di sini kami secara garis besar mengambil 4 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yang kedua yaitu teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat yaitu teori humanistik. Yang pertama yaitu teori behavioristik, menekankan pada proses belajar sebagai perubahan relatif permanen pada perilaku yang dapat diamati dan timbul sebagai hasil pengalaman. Sedangkan yang kedua yaitu teori kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan bahwa belajar dengan berfokus pada perubahan proses mental internal yang digunakan dalam upaya memahami dunia eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofi pembelajaran konseptual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Kemudian yang keempat yaitu teori humanistik. Dalam teori humanistik ini, belajar dianggap berhasil apabila si pelajar dapat memahami lingkungannya dan dapat memahami dirinya sendiri. Kemudian implementasi teori belajar. Untuk implementasi teori belajar yang pertama yaitu teori behavioristik. Implementasi teori behavioristik ini yaitu dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media, lingkungan, fasilitas pembelajaran, dan penguatan. Ada banyak teori belajar yang masuk ke dalam paradigma behavioristik. 3 diantaranya yang terkenal yaitu pertama teori koneksionisme, yang kedua yaitu teori classical conditioning, yang ketiga yaitu teori operant conditioning. Baik, untuk yang pertama yaitu teori koneksionisme dikemukakan dan dikembangkan oleh Edward L. Thorndike. Dalam teori ini, seluruh kegiatan belajar adalah didasarkan pada jaringan asosiasi atau hubungan yang dibentuk antara stimulus dan respon. Adapun contoh implementasinya yaitu misalnya pada pembelajaran teori otomotif. Dalam pembelajaran ini diberikan pembelajaran terkait teori otomotif di dalam kelas secukupnya saja. Setelah itu, para siswa diajak untuk berlama-lama praktek di bengkel. Mereka dididik untuk langsung bereksperimen mengaplikasikan teori-teori dasar yang sudah diajarkan di dalam kelas. Cara mendidik seperti ini jelas akan menumbuhkan koneksi yang jelas antara teori atau stimulus dan
praktek keseharian atau respon. Sehingga dari kegiatan pembelajaran tersebut akan menumbuhkan pemahaman manfaat belajar itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu teori classical conditioning. Teori ini berkembang berdasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Dalam eksperimennya, Pavlov ini menggunakan anjing untuk mengetahui bagaimana refleks bersyarat terbentuk dengan adanya hubungan antara conditioning stimulus, unconditioned stimulus, dan conditioned response. Untuk implementasinya yaitu misal ketika murid sedang belajar mata pelajaran matematika. Pada saat belajar matematika berlangsung dalam situasi yang sudah menegangkan, gurunya galak, maka akan muncul di benak siswa yaitu penilaian atau sikap negatif terhadap mata pelajaran matematika. Seperti matematika itu sulit, menegangkan, dan hanya orang-orang khusus yang bisa atau yang lainnya. Dengan adanya sikap tersebut, maka siswa akan menghubungkan perasaan penghindaran yang ditandai dengan dorongan untuk menarik diri atau menghindari dari pembelajaran matematika. Oleh karenanya, untuk mengubah sikap siswa terhadap mata pelajaran matematika tersebut, dibutuhkan suatu pengondisian inhibitor terhadap kesan negatif terhadap matematika, diiringi dengan pengondisian eksitatoris untuk memunculkan semangat siswa dalam mempelajari matematika. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori operant conditioning, dikemukakan oleh Skinner pada tahun 1930-an. Adapun implementasi dalam teori ini diantaranya yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit yang terkecil. Kemudian yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diberi penguatan. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan adanya hukuman, tetapi lebih mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak adanya hukuman. Kemudian, tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Hadiah diberikan jika perlu atau kadang-kadang saja. Tingkah laku yang diinginkan dianalisis sekecil-kecil semakin meningkat mencapai suatu tujuan. Kemudian dalam pembelajaran sebaiknya digunakan pembentukan. Kemudian untuk teori belajar yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar ini menekankan pentingnya proses-proses mental seperti berpikir dan memfokuskan pada apa yang terjadi dalam pembelajaran. Di antaranya yang termasuk dalam teori kognitif yang terkenal yaitu yang pertama teori cognitive field, kemudian yang kedua teori skema, dan yang ketiga yaitu information processing theory. Untuk yang pertama yaitu teori cognitive field, mengembangkan suatu teori belajar dengan menaruh perhatian kepada kepribadian dan psikologi sosial. Implementasinya meliputi yang pertama, dalam belajar yang penting adalah terbentuknya pola pikir pada belajar. Yang kedua, dalam menggunakan motivasi belajar yang berupa hadiah, berupa nilai, perlu pengawasan yang cukup untuk menghindari adanya kecurangan. Yang ketiga, ulangan dalam belajar perlu diperhatikan frekuensinya agar tidak menimbulkan suatu kejenuhan pada siswa. Yang keempat, hadiah itu penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu memberikan pengalaman sukses atau hadiah untuk siswa sebagai suatu penghargaan. Yang kedua yaitu teori skema.
dibentuk melalui sebuah proses abstraksi. Skema yang terbentuk akan mempengaruhi apa yang diingat tentang sebuah pengalaman melalui 3 proses. Yang pertama, seleksi, pengambilan intisari, dan interpretasi. Sebagai contoh implementasi dari teori ini, yaitu seorang anak mungkin memiliki pengetahuan tentang sejenis binatang, misalnya burung. Pengalaman pertama anak tersebut, dia melihat burung kanari. Kemudian diklasifikasikan bahwa semua burung adalah kecil, berwarna kuning, dan mencicit. Suatu saat, anak tersebut akan melihat seekor burung unta. Anak tersebut akan perlu memodifikasi pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya tentang burung untuk memasukkan jenis burung yang baru ke dalam pengalamannya. Kemudian untuk teori yang ketiga, yaitu information processing theory. Dalam teori ini, implementasi teori belajar dalam pembelajaran salah satunya adalah dengan pembelajaran secara verbal. Pembelajaran verbal adalah pembelajaran kata-kata atau fakta yang diungkap dalam kata-kata. Dalam banyak studi, misalnya siswa diminta untuk mempelajari daftar kata-kata atau suku kata. Kemudian teori belajar yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Dalam teori ini itu mengimplementasikan berbagai metode mengajar kepada pelajar. Penguasaan berbagai metode mengajar dapat diaplikasikan oleh guru setiap kali guru tersebut melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Guru yang kaya akan metode mengajar dapat menciptakan suasana kelas yang dinamis dan ceria di setiap pertemuannya. Konstruktivisme mempertimbangkan keterlibatan siswa dalam memaknai pengalaman sebagai inti dari pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu teori humanistik. Dalam pengimplementasian teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan dari pembelajaran tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.